Shalom saudara-saudara yang terkasih, bertemu bersama lagi di dalam firman Tuhan renungan harian kita pada hari ini. Dan pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran tentang pelayanan Paulus. Dan masih juga di dalam kitab Para Rasul. Jadi, mari kita persiapkan hati pikiran kita. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami terus bersyukur. Kami setiap hari mendengar firman-Mu. Kami setiap hari meninggikan nama-Mu Tuhan. Melalui firman Tuhan, melalui doa. Biarlah pada saat ini kami datang ke hadirat Tuhan. Ampuni dosa kami. Jadikan kami agar layak di hadirat Tuhan dalam setiap permohonan doa kami. Juga firman Tuhan yang kami dengar. Berikan kami akal pikiran yang baik agar dapat menerima, memahami firman-Mu ini. Dalam nama Yesus. Amin. Apakah yang harus kuperbuat? Firman Tuhan yang berjudul hari ini. Kisah Para Rasul 22 ayat 10. Maka kataku, Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dalam buku Kisah Para Rasul, Paulus menceritakan tentang kisah pertobatannya ketika dalam perjalanan ke Damsyik sebanyak 3 kali. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 hingga 9 pada pasal ke-22, pasal ke-26. Ini bukan saja menekankan titik perubahan yang amat penting dalam kehidupan Paulus, tapi juga menunjukkan bagaimana dia menggunakan kisah ini pada masa dan tempat yang berbeza untuk menerangkan pekerjaan Tuhan dalam hidupnya. Dalam ketiga-tiga cerita, Saulus berkobar-kobar ingin menghentikan jemaah yang baru lahir. Dalam cerita pertama, Saulus memberitahu kita yang dia bukan saja mau menangkap semua laki-laki dalam gerakan di Damsyik, tapi juga semua perempuan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Kisah 9 ayat 2. Ketika mereka hampir masuk ke Damsyik, dia bertemu dengan Yesus dalam satu penglihatan dan jatuh ke tanah daripada kudanya yang tinggi. Saudara-saudara, orang Farisi yang malang pasti sangat terkejut apabila mengetahui dia bukannya melakukan pekerjaan Tuhan, tapi sebaliknya dia sebenarnya sedang melakukan pekerjaan iblis. Dalam menganiaya para pengikut Yesus, dia sendiri sebenarnya sedang memukul Tuhan. Serta-merta Saulus yang sangat angkuh dan ingkar telah berubah menjadi seorang murid yang rendah hati dan bibir yang terketar-ketar bertanya kepada Yesus soalan yang sangat penting yang kita semua pernah tanya pada suatu waktu tertentu. Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Inilah pertanyaan Saulus saat dia bertemu Yesus. Walaupun Yesus tahu apa yang Saulus harus lakukan, namun dia mengarahkan untuk pergi ke kota. Di sana seorang pemimpin jemaah yang boleh dipercaya akan datang dan memberitahu kepadanya jawaban kepada persoalannya. Seringkali pada masa-masa kebingungan yang besar, Tuhan bukan saja mahu memilih untuk berbicara kepada kita secara pribadi, tapi juga akan membawa kita berhubungan dengan orang lain yang Dia akan gunakan untuk membimbing kita. Kita harus bersikap terbuka kepada semua saluran yang digunakan oleh Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita jika kita mau berjalan dengan selamat dalam perjalanan hidup yang dipilih oleh Tuhan untuk kita. Sahabat-sahabat, dalam renungan pada hari ini, kita diperingatkan seperti dalam kisah Saulus. Dia akhirnya dapat bertemu dengan Yesus, tetapi dalam keadaan buta. Apa yang terjadi kepada Saulus? Dia tanya kepada Yesus, Yesus, apa yang harus saya lakukan sekarang? Dan Yesus katakan, pergi ke Damsyik, kamu bertemu. Jadi pada saat ini, kita juga
Saat kita bertanya kepada Yesus, Yesus, apa yang harus saya perbuat? Pastinya jawaban Yesus ada sesuatu untuk kita. Jadi saudara-saudara, jika kita ingin merasakan dekat kepada Yesus, tanyakan apa yang Yesus mau perbuat dalam kehidupan kita. Jangan malu bertanya. Tanya terus kepada Yesus, apa yang harus kita lakukan dalam pelayanan yang harus kita laksanakan. Semoga firman Tuhan ini memberikan kekuatan untuk kita terus dekat kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang terkasih, Tuhan yang mulia, kami terus bersyukur kepada Tuhan dengan firman yang sudah kami dengar. Kami dikuatkan, kami diberikan kesembuhan di dalam iman kerohanian sehingga kami dapat dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih sudah mendengar doa ini, terima kasih sudah membimbing kami. Jauhkan kami daripada gangguan iblis dan dekatkan kami kepada pangkuan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Yesus, Juru Selamat. Amin.